Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Usano? Alhamdulillah baik. Baik, tentunya sebelum kita mengajar nanti saya akan melihat observasi Bapak di dalam kelas. Ya, kita perlu adanya pra-observasi dulu Pak ya. Nah, yang pertama sekali saya ingin tahu nih Pak, tujuan pembelajarannya nanti apa ya kira-kira Pak? Jadi pertemuan hari ini hari Senin kan, Ya. jadi bahwa sudah masuk ke dalam materi iman kepada hari akhir ataupun iman kepada hari kiamat. Baik. Jadi tujuan pembelajarannya itu yang poin yang pertama, peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari kiamat ataupun hari akhir. Yang kedua, nanti peserta didik juga dapat menyajikan kaitan antara beriman kepada hari kiamat dengan perilaku jujur, tanggung jawab dan adil. Alhamdulillah bagus sekali Pak tujuan pembelajarannya. Berikutnya adalah areal pengembangan yang akan Bapak capai di dalam proses pembelajaran nanti apa kira-kira? Tentunya saya akan mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi tentang hari kiamat tadi secara jelas, mudah dipahami oleh peserta didik, dan juga menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, sesuai dengan kebutuhan daripada peserta didik. Oh, alhamdulillah. Poin yang kedua juga saya nanti akan menambahkan kemampuan sosial dan emosional dari para peserta didik, bagaimana dia memahami itu terkait tentang hari kiamat dan dampak emosionalnya, perilakunya, etikanya ya, dalam kehidupan sehari-hari untuk membaca tanda-tanda daripada hari kiamat. Nanti ada namanya kiamat sugro, yaitu tanda-tanda kiamat kecil, dan juga tanda kiamat besar, kubra. Dan apa tanda-tandanya untuk menjelaskan kepada peserta didik agar memiliki keberagaman dalam kemampuan peserta didik. Oh, bagus sekali Pak yang akan Bapak capai. Seterusnya strategi apa yang akan Bapak siapkan? Tentunya sebelum kita memasuki ruang kelas, kita harus ada namanya perangkat pembelajaran ataupun RPP ya. Jadi itu harus kita siapkan tentang materi masalah iman kepada hari akhir. Yang kedua, guru nanti saya juga akan memberikan contoh nyata jika siswa mampu menyelesaikan permasalahan apa saja yang timbul daripada tanda-tanda kiamat kecil ya. Jadi problem solvingnya, tanda-tandanya kiamat itu apa-apa saja yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, baikkah itu kiamat kecil ataupun tanda kiamat besar. Yang selanjutnya saya juga nanti akan menyiapkan LKPD, yaitu Lembaga Kerja Peserta Didik, bagaimana mereka menjawab. Nanti saya akan tulis beberapa pertanyaan tentang menyangkut tentang hari kiamat dan para peserta didik akan menjawabnya di LKPD tersebut. Alhamdulillah. Sudah sangat lengkap nih Pak. Ya. Kira-kira sudah boleh kita langsung ke kelas Pak? Ya, sudah siap. Nanti kita bisa tulis. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan membahas masalah iman pada hari akhir ataupun hari kiamat ya. Jadi tujuan pembelajarannya yang ingin kita capai adalah yang pertama, nanti kalian semua dapat menganalisis dan mengevaluasi makna iman pada hari akhir. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita juga nanti dapat menyajikan antara hari akhir dengan perilaku kita ya. Perilaku jujur, perilaku tanggung jawab dan adil. Nanti akan Bapak jelaskan satu persatu. Selanjutnya yang cewek ini jihad mana?
Izin. Si Rahmat, nah. Gak ada kabar apa. Hujan ya? Iya. Itu kebanjiran rumahnya. Iya betul. Oke, jadi alhamdulillah semua yang sakit-sakit kawan kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Kita mulai pembelajaran. Ya. Bapak aja pada Bapak ya. Kita kerjakan pada sejenak mengingat perjuangan orang tua dalam hal ini. Oke, semua siap? Jadi pindahkan mata dengan. Jadi kita ingat di dalam hati kita, dalam pikiran kita, bagaimana perjuangan orang tua dalam hal mencari nafkah, ya, mencari uang, dan mama kita mencari juga membantu bapak ataupun ayah dalam hal ini. Semoga kita yang masih berjuang di sekolah ini kasih harapan dan fokus perjuangan sehingga orang tua kita bisa bahagia, bisa tersenyum dengan kita lulus di sekolah negeri 1. Amin. Oke, selesai. Masalah pernikahan ini ada intronya. Kalian nanti simpulkan ya tentang bagian neraka dan surga. Yang kedua, kelompok visual. Ini kelompok penglihatan. Jadi kalian lihat gambarnya nanti apa aja yang ada di gambar surga dan neraka. Kalian rincikan ya, simpulkan apa yang dapat dipahami dari gambar tersebut. Jadi kelompok yang ketiga namanya kelompok kinestetik. Ini kinestetik ini membuat tentang alat berat. Ya, nanti kalian akan membuat bagaimana bentuk-bentuk dari surga dan neraka. Ya, apa contohnya saja di rapor. Ya. Kelompok bapak kasih waktu 15 menit ya. Jadi kerjakan dengan main, jangan banyak nomornya, terus banyak ke. Jadi bapak akan menilai siapa yang aktif, ya, siapa yang aktif bapak akan kasih nilai, yang cuma gunung dan mengerjakan tugas. Oke, waktunya kita mulai dari sekarang. Ya, silakan. Jadi kelompok itu nanti melihat videonya apa saja yang terjadi di neraka dan simpulkan di kertas tulis ada isinya ya. Kalian lihat gambarnya, nanti dicatat apa poin-poin yang terdapat dalam gambar tersebut. Kan di gambar ini ada surga dan neraka ya. Jadi bagaimana sisa orang di surga, sisa orang di neraka dan bagaimana kenikmatan di surga. Ya, nanti ditulis. Jadi ditulis satu orang dulu. Kelompok tiga ini karena dulu kelompok tiga kita membuat berat-berat. Jadi didesain. Kalau anak programnya suka harus dibuat tidak kita sudah selesai masalah diskusi kelompoknya. Jadi sama-sama kita persilakan dulu kelompok 1 ya. Kelompok audio nanti akan mempresentasikan, dan kalian yang kelompok 2 dan kelompok 3 nanti di sini binatang dan juga dikasih pilihan ya. Mana yang kurang jelas daripada kelompok 1 dan 2 itu mempresentasikan ya. Oke, siap? Oke. Pada Indri dan kelompok 1 disilakan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio, kami kelompok 1. Jadi setelah kami melihat video yang ditampilkan di laptop tadi tentang perbedaan surga dan neraka, kami bisa mengambil kesimpulan bahwa neraka adalah untuk orang-orang yang berbuat
Firdaus. Surga yang berisi orang-orang yang sangat beriman kepada Allah. Orang-orang yang taat dan beriman kepada Allah itu pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Bila kita ingin masuk surga, maka kita harus mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Sebelum kami menutupnya, apakah dari kelompok 2 dan 3 ada yang ingin bertanya? Silakan kepada Dialova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dialova Nini Wahizan, perwakilan dari kelompok visual, ingin menanyakan kepada kelompok audio. Jadi, apakah semua orang beriman akan masuk ke dalam surga? Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Dialova, perwakilan dari kelompok visual. Saya akan menjawabnya. Setiap makhluk Allah itu, terutama yang beragama Muslim, kita diyakini bahwa setiap kita pasti akan masuk ke dalam surga. Walaupun kita memiliki banyak dosa, sebelum kita masuk surga pasti kita dimasukkan dulu ke neraka, dihapus dulu dosa-dosa kita dan dihisab dulu dosa-dosa kita. Baru setelah itu kita akan masuk ke dalam surga, mungkin akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sekian apakah jawaban sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengar dan mencatat poin yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 dari presentasinya. Sekarang giliran kelompok 2 ya, kelompok visual. Pada kelompok visual silakan langsung jawaban. Untuk maju ke depan. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 atau kelompok visual. Di sini kami akan menjelaskan atau menyimpulkan perbedaan dari surga dan neraka. Ada beberapa kesimpulan yang kami dapat ambil dari gambar ini, yaitu surga tempat orang-orang yang beriman, neraka tempat bagi orang-orang yang tidak beriman. Surga tempat berkumpulnya bidadari, sedangkan neraka tempat berkumpulnya syaitan. Di surga tempatnya di mana kita mendapatkan kenikmatan, di neraka di mana tempatnya kita mendapatkan siksa. Surga merupakan tempat terindah, sedangkan neraka merupakan tempat tercela. Di surga kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sedangkan di neraka kita mendapatkan azab sesuai apa yang kita lakukan. Sesungguhnya surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya adalah makhluk kekal abadi, tidak akan binasa. Surga disediakan bagi wali-wali Allah yang bertakwa, sedangkan neraka adalah hukuman bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya, kecuali yang mendapatkan rahmatnya. Kenikmatan surga tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Begitu pula siksa neraka yang merupakan siksa yang besar, sangat dahsyat dan sangat mengerikan. Sekian presentasi dari kami. Apakah teman-teman dari kelompok 1 dan 3 ingin bertanya? Silakan Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Wali dari kelompok audio ingin menanyakan kepada kelompok visual. Apakah makanan dan minuman di neraka dan surga itu sama? Sekian, terima kasih. Terima kasih Fatimah. Saya akan menjawab pertanyaannya. Di neraka kita akan mendapatkan minuman seperti darah dan anak. Sedangkan di surga kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekian, terima kasih. Saya akan menambahkan jawaban dari teman saya, Ulfa. Jadi di surga kita akan mendapatkan semua makanan dan minuman
masalah yang ada terjumpa di surga dan neraka. Oke, untuk kelompok 3, kelompok kinestetik. Jadi pada kelompok 3 untuk menjelaskan alat-alat peraga yang ada di surga dan neraka. Jadi pada kelompok 3 Bapak silakan dengan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atau kelompok kinestetik ingin memperlihatkan alat peraga yang telah kami buat, yaitu berupa surga dan neraka. Jadi teman-teman bisa kita lihat ya, di surga itu terlihat sangat indah. Bahkan di surga ada istana, ada pepohonan dan segala yang kita inginkan itu memang sudah ada di surga. Sedangkan di neraka itu terlihat, bisa dilihat ya teman-teman, neraka itu terlihat sangat menyeramkan. Jadi di neraka itu setiap orang bakal disiksa atas setiap perbuatan yang telah dia lakukan di dunia. Jadi kalau orang beriman, mereka yang taat kepada Allah, maka mereka akan dimasukkan ke surga. Apapun yang mereka inginkan bakal tercapai jika mereka berada di surga. Berbeda dengan di neraka. Bahkan satu hari di neraka itu sama dengan 1000 hari di dunia. Jadi teman-teman, apakah teman-teman akan memilih neraka atau memilih surga, itu tergantung pada kita sendiri ya. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mardia dari kelompok audio, ingin bertanya kepada kelompok kinestetik. Berapakah umur para penghuni surga? Sekian, terima kasih. Terima kasih atas Nabila yang sudah bertanya. Saya akan menjawab. Jadi kita di surga itu umur kita setara, yaitu 17 tahun. Sekian terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasanya anak-anak Bapak ya yang sudah mempresentasikan masalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu beragam. Jadi kan ada audio, ada visual dan ada kinestetik. Alhamdulillah kita sudah mempresentasikan. Jadi sudah Bapak angkat dari kompetisi kalian, yaitu ada kompetisi sosial dan emosional pun Bapak lihat sudah ada ya. Seperti latihan kesadaran diri, ada keterampilan berrelasi, dan juga latihan pengambilan keputusan dan bertanggung jawab yang terjadi di dalam kelompok masing-masing. Ya. Jadi untuk selanjutnya, ya, coba kita untuk evaluasi ya pembelajaran kita pada hari ini. Coba dibuka semua halaman 83 ya. Coba dibuka pada halaman 83. Jadi kerjakan tugas yang ada soalnya, soal isi ya. Kerjakan. Nah. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mempersilahkan untuk menyimpulkan. Mungkin ada anak-anak Bapak yang mau menyimpulkan, silakan. Ya, oke, rapi ya, silakan rapi. Setelah saya mendengar penjelasan dari teman-teman, saya dapat menyimpulkan dan menyajikan apa itu makna dari iman kepada hari akhir dan perbedaan antara surga dan neraka. Kedua, saya dapat menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, bertanggung jawab dan berperilaku adil. Sekian dari saya. Oke. Jadi kesimpulannya dari tadi, semoga kita dapat mengambil hikmah dari pelajaran kita pada hari ini. Mungkin cukup di sini pertemuan dengan Bapak pada hari ini. Ya, semoga pembelajaran kita bisa
bisa dimaknai dan dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi ya. Observasi di kelas tadi anak-anak sungguh sangat senang gitu ya. Dia Ada gerak-gerak aktif lah, aktif dalam pembelajaran. sangat aktif malah tadi ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehingga Bu Mahzalia. Ini Bu Mahzalia nih Pak pengajar praktik Praktik ya. di Guru Penggerak ya. Insya Allah nanti Bapak akan bertemu dengan pengajar praktik. Amin. Mudah-mudahan karena Bapak juga calon CGP untuk tahun depannya Pak. Baik Pak, saya ada beberapa pertanyaan nih Pak, boleh Pak ya? Boleh, boleh. Boleh ya. Ya. Tentunya saya merefleksi daripada. Oh boleh. Jadi ini sudah lembar ini ya Pak, pasca observasi ya. Pasca. Kemarin sudah selesai ya observasi dengan Mas Jawa. Jadi nanti di percakapan pasca observasi ini dalam coaching Bapak, nanti Bapak akan menuliskan refleksi dari guru yang telah Bapak observasi, kemudian topik dan catatannya, kemudian jangan lupa juga area pengembangannya dan rencana tindak lanjutnya. Gitu ya Pak. Silakan. Terima kasih. Baik Bapak Bustano, ya tentunya Bapak Bustano telah melakukan pembelajaran diferensiasi gitu ya, yang terintegrasi oleh KSI kemarin sangat bagus melihat. Mudah-mudahan dapat dipertahankan Pak dan ditingkatkan terus gitu kan. Ini ada beberapa catatan yang penting Pak, refleksi untuk proses pembelajarannya. Menurut pandangan Bapak nih, kira-kira bagaimana proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas kemarin Pak? Silakan. Jadi berdasarkan fokus perkembangan yang ada di dalam kelas, jadi dilaksanakan sesuai dengan kemampuan beberapa hal yang perlu dimaksimalkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi yang pernah saya lakukan adalah diferensi proses dengan cara mengelompokkan murid. Jadi mengelompokkan murid berdasarkan kesiapan belajar dari peserta didik. Ya. Yang kedua adalah penerapan fase sudah memunculkan beberapa aspek. Jadi salah satunya itu dengan fokus kepada kesadaran diri, kesadaran sosial, dan juga bertanggung jawab. Itu setelah dilaksanakan sudah aktif terhadap siswa tersebut. Luar biasa sekali Pak. Bapak belum pernah mendapatkan modul calon guru penggerak, tapi Bapak sudah paham Pak, saya lihat. Ya luar biasa. Ada Pak. belajar-belajar. Ada belajar juga Pak. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Yang berikutnya Pak, menurut pandangan Bapak, penerapan budayanya kan kalau saya lihat kan sudah bagus nih Pak. Ya. Nah, jadi bagaimana pengembangannya Pak untuk ke depan? Ke depan. Ke depan. Nah, jadi yang salah satunya yang harus kita siapkan adalah pelaksanaan penerapan budaya positif. Itu sangat diperlukan dalam pembelajaran yang telah dilakukan dengan baik. Murid-murid merasa nyaman dalam pembelajarannya ya. Yang perlu ditingkatkan adalah komunikasi. Jadi harus ada communication antara peserta didik. Itu sangat diperlukan. Selanjutnya juga kita harus mencari tahu apa yang dikerjakan murid. Ya, kerjakan murid posisi sebagai penonton perlu juga bergeser pada manajer dan memotivasi pembelajaran sesuai bakat dan minatnya peserta didik. Jadi minat itu kita harus arahkan juga apa-apa saja yang harus diminati oleh peserta didik. Ada nyanyi misalkan, ada klub macam itu ya. Jadi yang poin yang kedua yang harus kita laksanakan adalah belajar berdasarkan proses
berdasarkan proses. Jadi proses penyampaian di peserta didik sangat bagus, sudah baik, dan perlu juga peningkatan pemahaman murid. Jadi pemahaman itu dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu sangat diperlukan untuk mencapai tujuan daripada kegiatan peserta didik tersebut. Jadi untuk yang poin ketiga, dalam penerapan fase E ini telah baik ya. Dalam melaksanakan, guru juga konsisten menampilkan ekspresi emosi. Ada emosinya, ada empati ya, yang perlu ditingkatkan ya, akan mencari, dan juga diberikan motivasi kepada murid untuk mencari tahu apa pembelajarannya, juga meningkatkan motivasi sesuai minat dalam pembelajaran. Bagus sekali Pak. Jawaban Bapak Pak luar biasa, saya pikir Pak ya. Ini area-area pengembangannya sangat bagus, sangat terstruktur gitu ya, sangat berkesinambungan dan berkelanjutan. Saya kepingin tahu juga nih Pak, ya, rencana tindak lanjut Bapak ke depan apa aja ya Pak? Ya, jadi rencana saya untuk ke depan melalui metode di RPP diferensial ini, ya. Jadi yang pertama itu meningkatkan komunikasi ya, murid dengan murid menjadi tugas perbaikan. Jadi selama ini yang kita lihat di kelas memang komunikasinya kurang terbangun dengan efektif, sehingga dalam menjalankan tugas suatu kelompok jadi nggak ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang aktif. Jadi melalui komunikasi ini perlu juga saling berinteraksi antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebagai guru harus melaksanakan asesmen, evaluasi. Jadi asesmen ini penilaian ya. Evaluasi sejauh mana pembelajaran kita yang kita terapkan pada anak, apakah sudah berhasil atau tidak. Jadi evaluasi ini sangat diperlukan untuk kita sebagai guru merefleksikan diri. Jadi mana yang kurang, mana yang harus ditambah. Nah, itu harus ditingkatkan juga supaya pembelajaran kita menjadi lebih maksimal. Oke. Bagus sekali Pak, tindak lanjutnya ke depan. Ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ya terwujud hendak ya Pak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ya, atas sama-sama. waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita dapat menindaklanjuti apa yang telah kita bangun bersama. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Mai. Baik, ini di sini kita akan masuk ke tahap terakhir Pak, PPP-nya Pak, di sini ya. Jadi di sini refleksi dari latihan coaching, refleksi yang dilakukan oleh kira-kira gimana coaching yang kemarin itu sebenarnya observasi kulit baik, Bapak rasa itu sudah betul-betul memenuhi standar dalam Bapak menemukan solusi yang Bapak hadapi dalam masalah Bapak hadapi. Memang sebelum ini sebagai POS ya, juga mendapatkan bimbingan kepada saya bagaimana menerapkan RTP diferensi ini di dalam kelas ya. Jadi alhamdulillah yang saya pantau, yang saya pelajari memang sangat mendukung sekali. Karena kalau kita lihat di dalam kelas memang ada murid ini kan bermacam-macam ya, ada tingkat audio visual, ada harus menampakkan alat peraga, harus ada videonya, nampak. Jadi memang di RPP diferensi ini sangat bagus karena kita harus mengelompokkan peserta didik ini berdasarkan yang dia suka. Misalkan ada yang suka video, ada yang suka audio, ya, ada yang suka alat peraga visual dan sebagainya. Jadi sangat bagus. Terima kasih Pak atas jawabannya yang luar biasa sekali Pak. Ya. Saya ingin bertanya satu pertanyaan lagi Pak. Kira-kira dari yang sudah Bapak lakukan kemarin dalam membuat RPP yang sudah dibimbing juga oleh CDP lulus ya, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak itu yang ingin Bapak kembangkan lagi ke depan? Kalau saya lihat Siswa memang kalau kita padukan antara RPP diferensi ini dengan RPP lain, misalkan ada namanya
problem solving, ya. Ada juga di ini kalau model-model pembelajarannya. Jadi kebanyakan yang saya gunakan di dalam kelas lebih banyak ke problem solving. Ya. Jadi alangkah lebih baiknya ini dipadukan, ya, maksudnya ada referensi dan juga kita melihat memecahkan permasalahan. Nah, di dalam kelas itu harus ada timbul misalkan suatu masalah. Kalau kami berupayakan ada namanya itu masalah, mau kita bilang ada perzinahan, ada narkoba, ada ganja dan sebagainya. Jadi kan kita mencari titik permasalahannya apa. Jadi kalau kita padukan dengan referensi ini kan lebih klop ya. Ada videonya, ada audionya nanti ya. Jadi kita harus juga padukan antara dua referensi ini sangat bagus. Nah, jadi di samping juga ada audio dan visualnya juga ada permasalahannya yang kita tampilkan. Sehingga anak ini dalam sistem pembelajaran kelompok aktif dia mencari solusi permasalahan. Kita yang sebagai guru harus petakan konsep dulu, apa permasalahannya, kenapa timbul kenakalan remaja. Jadi mereka sendiri yang mencari solusi permasalahannya, supaya mereka aktif. Kita padukan dengan RPP berreferensi, kita tampilkan video kenakalan remaja, jualan bebas dan sebagainya. Itu sangat bagus. Jadi yang saya Bapak akan mengembangkan di area konten dan proses yang Ya, Bapak konten dan proses. supaya siswa ini betul-betul aktif gitu ya, sehingga tercapailah tujuan pembelajaran Bapak yang sudah Bapak buat sebelumnya. Terima kasih banyak Pak atas Sama-sama, Bu. semuanya jawabannya. Terima kasih juga Pak. Selesai untuk kajian. Terima kasih di pembahasannya ini.